بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Sabahul khair. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kaifa halukum, apa kabarnya? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, penuh rahmat dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Kak Fadli sudah memberikan contoh daripada bacaan surat An-Nasr ayat 1 sampai dengan 3. Alhamdulillah yang sudah mengirimkan tugasnya membaca surat An-Nasr, Kak Fadli mengucapkan jazakumullah ahsanul jaza. Semoga apa yang kalian baca mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membacakan kitab suratul Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar kita dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ila hadrin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Semuanya. Allahumma ighfir li ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. واحد satu اثنين dua ثلاثة tiga أربعة empat خمسة lima ستة enam سبعة tujuh ثمانية delapan تسعة sembilan عشرة sepuluh إحدى عشر sebelas إثنى عشر dua belas ثلاثة عشر tiga belas أربعة عشر empat belas خمسة عشر lima belas عشر نمبلس سبعة عشر تجبلس ثمانية عشر لبن بلس تسعة عشر سميلان بلس عشرون 20. طيب
3, 2, 1. Ainul mata, alful hidung, famul mulut, zakanun dagu, rasul kepala, sya'rul rambut, uzunun telinga, khaddun pipi, unukul leher, yadun tangan, katiful pundak, ibhamun jempol, sababatun telunjuk, wusta jari tengah, binsirun jari manis, khinsirun kelingking, sadrun dada, batnun perut, rijalun kaki, fakhidun paha, rukbatul lutut. Baik. Meja, maktabun, kursi, kursiun, papan tulis, saburatun, babun, pintu, nafizatun, jendela, misbahun, lampu, sundukun, lemari. Mana lemari? Tuh. Qalamun, pulpen, qalamu ar-rasasi, pensil, qalamu al-hibriyu, spidol, penghapus, tallasatun, tallasatun, buku paket, kitabun, kitabun, kertas, qirtasun, qirtasun, buku tulis, qurrasatun, qurrasatun. Tayyib. Mari kita sedikit bersama-sama membaca surat An-Nasr. Diperhatikan bacaannya dengan jelas, disimak baik-baik di rumahnya masing-masing sambil membaca dan mengikuti apa yang hafal dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalian perhatikan iza dan ja, jangan sampai tertukar. Iza dan ja berbeda. Salah satu daripada huruf Al-Quran adanya huruf yang berbeda-beda, tidak boleh disama-samakan. Iza bukannya ija tapi iza. Kemudian setelah iza maka baru ja. Ya, iza ada berapa harakat ketukannya? Harakat itu adalah tandanya huruf dibaca panjang. Iza 2 harakat atau 2 ketukan. Sedangkan jaa ada 5 ketukan. Jangan terlalu panjang iza, dan ja harus panjang. Iza jaa nasrullah. Nah, idza jaa nasrullah. Jangan gini, idza jaa nasrullah. Nah, harus memakai apa? Memakai penghayatan bacaan ilmu tajwid. Kudu faham. Walaupun masih iqra, belajar untuk dapat membaca Al-Quran dengan baik. Istiqamah. Terus menerus belajar baca Al-Quran. Karena baca Al-Quran itu adalah kewajiban bagi kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebutlah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Karena daripada baca Al-Quran kita mengingat Allah. Sedangkan orang yang tidak sama sekali belajar Al-Quran, orang yang kufur, orang yang ingkar kepada Allah. Mau jadi orang yang ingkar kepada Allah? Jangan sampai kita termasuk orang yang ingkar kepada Allah. Walaupun masih anak-anak, ayo semangat sampai dengan kalian mati, sampai dengan kalian dewasa, hingga ajal kalian menjemput. InsyaAllah Al-Quran menjadi penolong bagi kita kelak di akhirat nanti. InsyaAllah. Okey, kita akan sudah tadi tanda-tanda bacaan panjang, ya.
sudah dapat membacanya dengan baik, kita akan mengulas daripada penjelasan surat An-Nasr ayat 1 sampai dengan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, apabila telah datang, nasrullah, pertolongan. Nasru itu adalah artinya tolong, dan dinisbatkan yang menolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemenangan, tidak ada yang dapat memberikan jalan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah datang pertolongan Allah, wal fath, Allah membuka apa? Kemenangan bagi orang-orang Islam. Dari mana? Darinya tadi ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah lantaran apa? Membentuk strategi. Dan Allah memberikan pertolongan sebelum terjadinya Fathu Makkah atau perundingan ya, agar umat Islam semuanya dapat hidup bebas ya, beribadah di kota Mekah Al-Mukarramah. Semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika pertolongan Allah dan kemenangannya Allah berikan kepada kita, maka manusia ya berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Semuanya ingin selamat ya, ingin hidup selamat. Tadinya umat Islam di kota Mekah ragu-ragu memasuki agama Islam lantaran diancam. Diancam apa? Untuk dibunuh ya, untuk dibunuh secara hidup-hidup karena takut daripada ya kekejaman manusia yang Masya Allah jahatnya. Atas izin Allah dan membuktikan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai seorang nabi ya, sebagai seorang yang memberikan kabar berita kepada kabar gembira kepada umat Islam, umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya percaya bahwa Muhammad adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah kepadanya. Artinya ketika kemenangan dan pertolongan Allah datang, ya, tidak boleh apa? Tidak boleh sombong. Tidak boleh angkuh. Bahkan kita semuanya apa? Berzikir dan memohon ampun kepada Allah. Karena apa yang Allah berikan ya, baik berupa kemenangan, pertolongan maupun ujian, semuanya Allah yang memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kembali dengan keadaan kembali sebaik-baiknya kembali. Kalau kamu ya belajar di rumah ada rasa malas, ingat ketika Allah memberikan kita kenikmatan ya, hidup yang berkah, yang alhamdulillah orang tuanya masih ada, ayah bundanya masih ada, disyukuri. Belajar bersama ya di rumah walaupun dalam masa pandemi ini, tapi jangan putus asa untuk terus belajar dan belajar. Kak Fadis sangat mendukung daripada apa? Daripada orang tua kalian yang membimbing dan memberikan arahan. Ya, sesungguhnya guru hanya dapat membantu daripada tugasnya orang tua. Sesungguhnya guru daripada seorang guru itu adalah orang tua kalian. Tetapi kalian pun harus juga hormat kepada guru-guru kalian di sekolah. Karena yang memberikan ilmu adalah seorang guru. Guru sama dengan derajatnya daripada orang tua kita. Dua-duanya harus apa? Harus seimbang. Ya, jangan sampai kalian apa? Lupa kepada guru-guru kalian. Kirimkan Al-Fatihah kepada guru-guru kalian. Guru-guru yang ngajarin kalian nulis, yang kalian ngajarin baca.
Guru yang ngajarin kamu berhitung, guru yang ngajarin kamu ngaji, semuanya ya, tidak ada namanya bekas guru. Semuanya guru itu adalah orang tua kita semuanya. Harus kalian hormati dan harus kita muliakan. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan jadi orang yang melampaui batas atau orang-orang yang sombong. Surat An-Nasr ini artinya adalah pertolongan yang Allah berikan kepada umat Islam. Dan surat An-Nasr ini asbabun nuzulnya adalah kabar daripada mendekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat itu, para sahabat nangis. Kenapa nangis? Karena mengisyaratkan bahwa kematian atau ajalnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dekat, sangatlah dekat. Maka semuanya pada sedih. Walaupun kemenangan itu tiba, tetapi seluruh sahabat dan kita semuanya akan berpisah sementara daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan putus asa, insyaallah yang sering bersolawat, yang sering mendekatkan diri kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada golongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diakui sebagai umatnya yang insyaallah kelak menjadi pertolongan kita di akhirat nanti. Surat An-Nasr ini surat yang ke-110 di dalam Al-Quran. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Nama surat diambil kata An-Nasr yang terdapat pada ayat pertama dari surat An-Nasr. An-Nasr itu artinya pertolongan. Pokok-pokok isi surat An-Nasr adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Kemudian perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih. Nih, ketika orang beriman mendapatkan kenikmatan, jangan lupa bertasbih memuji Allah dan meminta ampun kepada Allah dikala terjadinya peristiwa yang menggembirakan, dan yang mendapatkan ujian pun harus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Hari ini kalian silakan menulis surat An-Nasr Surat An-Nasr ditulis 1 sampai dengan 3, belajar menulis sendiri Jangan ada yang dituliskan oleh orang tuanya. Belajar menulis sendiri surat An-Nasr. Kemudian kalian kerjakan di halaman 25. InsyaAllah aku bisa. Berilah tanda pada kolom yang tepat. Kalian buat kotak-kotak di buku tulisnya. Buat kotak-kotak. Kemudian di checklist daripada salah satu jawaban. Salah satunya aja. Selalu, sering, kadang-kadang atau tidak pernah. Contoh. Di nomor 1 di halaman 25. Aku bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Apakah kalian melakukan ini atau tidak? Jujur. Dengan sejujur-jujurnya jawaban dalam amalan atau perbuatan kalian sehari-hari. Selalu, sering, kadang-kadang atau tidak pernah sama sekali mengucapkan Alhamdulillah. Jujur agar kafari mengetahui daripada sikap-sikap kalian dan menilai dan memberikan motivasi agar kalian selalu bersyukur kepada Allah. Motivasi Kafadli adalah dorongan, support, dukungan kepada kalian untuk merubah diri agar menjadi lebih baik lagi. Kemudian nomor 2, aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila melakukan kesalahan. Meminta maaf enggak? Beristighfar enggak nih? Kemudian yang ketiga, aku meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selalu, sering, kadang-kadang. Atau meminta tolong kepada apa selain daripada Allah? Setan, jin, dukun, macam-macam. Allah dilupakan, Allah dicuekan. Nah, itu yang harus kalian koreksi dalam diri kita sendiri. Kemudian di halaman 26, ayo berlatih. Ayo berlatih 1, ayo berlatih 2. Nah, tuliskan surat An-Nasr ayat pertama, ikuti perintahnya.
Kemudian yang kedua, salin kalimat berikut, nasrullahi titik-titik. Kemudian wastaghfirhu titik-titik. Ya. Salin kalimat berikut, tinggal disalin doang. Nasrullah ditulis, kemudian wastaghfir ditulis juga sama di sampingnya. Kemudian ayo berlatih 2. Nomor 1, surat An-Nasr adalah surat yang keberapa? Tuh, tadi Kak Farid sebutin dalam Al-Quran. Kemudian surat An-Nasr artinya apa? Kemudian yang ketiga, surat An-Nasr terdiri atas berapa ayat? Titik-titik ayat. Jawab. Kemudian nomor 4, pertolongan Allah akan titik-titik. Kemudian nomor 5, Islam akan mendapatkan titik-titik. Dan yang terakhir, ya, ayo renungkan di halaman 27 apa yang kamu pelajari hari ini. Kemudian yang kedua, bagaimana menurut pendapatmu apa saja manfaat setelah mengetahui pesan dari surat An-Nasr? Ya, dibimbing oleh orang tuanya masing-masing di rumah. Ya, tolong kepada ayah bunda untuk selalu mensupport anak-anaknya agar anak-anak kita semuanya dapat terbina dengan baik, walaupun kita belajar dari jarak jauh, namun tidak ada kekurangan satupun insya Allah dalam belajar anak-anak kita. Mohon maaf lahir batin, Kak Fadi belum bisa kunjungan belajar ke rumah, namun dalam video ini tidak mengurangi pembelajaran kita dalam belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kak Fadi mohon doanya karena ayahanda Haji Abdul Jalil, ayahandanya Kak Fadli pada hari ini ya dalam keadaan kurang sehat. Ya, Kak Fadli mohon doa agar ayahanda Haji Abdul Jalil bin Hudari ini mendapatkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dikuatkan jiwa raganya, panjang umur dalam iman Islam, dan senantiasa ilmu yang masih dibutuhkan oleh anak-anaknya, oleh para jamaahnya, semuanya dapat bermanfaat dalam kehidupan kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Dikumpulkan ya pada hari ini juga ya, Kak Fadli tunggu sampai dengan jam 2. Silakan dikumpulkan di meja Kak Fadli dengan rapi. Kak Fadli mohon maaf tidak bisa mengarahkan kumpulannya di mana, tapi kalian bersama orang tuanya boleh datang ke sekolah, dilihat tumpukan kelas berapa ini, kelas berapa ini. Ya, jangan sampai tertukar. Ya, jangan sampai tertukar. Dilihat tumpukannya, ya, dikasih nama bukunya tuh. Yang sering terlewatkan oleh kalian, ya, lupa memberikan nama di buku tulisnya. Semuanya disalin di buku tulis agar kalian dapat menulisnya dengan baik. Kalau sering menulis, insya Allah mendapatkan ilmu dan melekat di otak dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kak Fadli mengucapkan mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.